Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bung Aan, temannya Bung Towel. Yang kalau Bung Towel itu selalu mengkritik Sintayong, tetapi di sini saya tidak akan mengkritik siapa-siapa. Saya ingin menyampaikan peluang Indonesia agar bisa lolos Piala Dunia 2026. Bayangkan Gus Dur pada saat itu pernah meramalkan bahwa beliau adalah wali Allah, pernah meramalkan Indonesia akan masuk Piala Dunia sekitar 20 tahun lagi ya. Pas diramal itu ya 2026. Gus Dur pernah bilang seperti itu. Apakah ramalan Gus Dur akan terbukti? Kita lihat saja, tapi kita harus hitung-hitungan melalui akal sehat saja ya, setelah mengalahkan Arab Saudi kemarin, teman-temanku semuanya. Sebagai pengamat sepak bola terkenal di dunia, timnas Indonesia membuka peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sobat bola-bolaku semuanya. Setelah mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada hari Selasa yang lalu, hasil positif lawan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, membuat Indonesia kini naik ke peringkat ketiga klasemen dengan mengemas 6 poin. Timnas Indonesia hanya keterpaut 1 poin dari Australia yang nangkring di posisi kedua atau posisi terakhir untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sobatku semuanya. 1 dari 2 tiket lolos langsung dari grup C hampir pasti jadi milik Jepang. Tim asuhan Hajime Moriyasu sebegitu superior karena sudah membukukan 16 poin dari 6 pertandingan di libas bersih ya. Dengan situasi ini, timnas Indonesia tidak boleh lagi terpeleset jika ingin menaikkan target lolos di babak ketiga ke Piala Dunia 2026, kawan-kawanku semuanya. Pilihan itu saat ini mungkin untuk dicapai itu Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan masih akan tandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 melakoni 2 laga kandang kontra Bahrain 25 Maret dan Cina 5 Juni serta laga pamungkas di kandang Jepang 10 Juni 2025. Nah, kalau hitungan-hitungan kotor saya ya, kalau hitungan-hitungan menurut saya, kita bisa lolos ke Piala Dunia di rank kedua atau di posisi kedua dengan syarat seperti ini. Besok kita ke kandangnya Australia, teman-temanku semuanya. Kita itu harus bisa, kalau bisa draw. Dalam arti draw seperti apa? Harus kalau bisa imbang lah. Dan kalau bisa lagi Indonesia bisa menaklukkan Australia. Karena Australia menurut saya juga tidak sebagus Arab, tidak sebagus Jepang dan lain sebagainya. Karena Arab juga selama bertanding dengan Bahrain itu ya, pertandingan pertama sama Bahrain itu Bahrain menang ya teman-teman semuanya. Yang kedua juga Bahrain bisa mengimbangi permainan Australia. Apalagi kalau kita lihat statistik permainan Bahrain dan Indonesia juga kekuatannya cukup sama ya. Tidak ada yang mustahil bahwa Indonesia bisa mengalahkan Australia. Apalagi besok kita sudah ada naturalisasi Oli Ramli, ada Kevin Dix, ada Michel Gurs. Banyak pemain-pemain yang notabene sudah pemain Eropa, sedangkan kita harus bermain dengan tim Australia yang mungkin secara umur mereka lebih tua-tua ya mungkin ya. Dari segi stamina kita juga harusnya lebih siap. Nah, oke, dengan Australia besok kita ke sana di kandang Australia, kita harus draw, minimal draw atau imbang lah. Kalau imbang alhamdulillah, kalau menang ya lebih alhamdulillah, kalau kalah ya udah biasa lah kita kalah ya. Yang penting jangan ada tekanan terhadap pemain timnas. Sama kayak kemarin ya, kita sudah pasrah, wah lawan Arab Saudi kita pasti kalah, ini sudah pesimis dulu. Tapi Indonesia itu seperti itu, kalau didukung dipuji-puji malah kalah, kalau dibiarkan alah nggak usah dipuji lah tiba-tiba menang, ya itulah Indonesia ya. Lebih baik kita merendah dulu, tidak usah dipuji-puji dulu, tidak usah diagung-agungkan dulu, karena menang kaget lah netizen Indonesia, seluruh Indonesia. Begitu teman-temanku semuanya. Dan laga selanjutnya adalah H-5 Lebaran. Mungkin banyak teman-teman yang mudik ya, meskipun H-5 Lebaran ini kita akan melawan Bahrain di Gelora Bung Karno, tetapi akan alangkah baiknya ya bagi teman-teman yang mudik silakan mudik, bagi teman-teman yang masih stay di Jakarta bisa mendukung dan bisa meramaikan di stadion sana.
Ini menjadi laga paling krusial. Indonesia harus memetik kemenangan dari Bahrain karena dari segi statistik kita lebih unggul pemain ya, market permainnya kita lebih tinggi juga. Nah, kemudian di lawatan selanjutnya kita akan bertemu dengan Cina 5 Juni dan ini juga kesempatan kita karena kita main di kandang. Jangan sampai Shin Tae-yong blunder kayak kemarin pas lawan Cina kita kalah karena blunder yang dimasukkan adalah pemain-pemain yang gak jelas. Dan sekarang kekuatan kita lebih baik lagi, semoga Shin Tae-yong tidak blunder lagi melawan Cina. Intinya itulah, kita bisa lolos ke Piala Dunia itu kita harus draw atau menang melawan Australia. Kedua, kita sapu bersih Bahrain, kita sapu bersih Cina. Nah, yang terakhir adalah kita lawan Jepang. Nah, kalau Jepang itu alam bisawab ya, namanya bola itu bundar ya, karena Indonesia harus main di kandangnya Jepang. Di kandangnya Indonesia saja kita sudah 4-0 dibobol, apalagi di kandangnya Jepang sana. Oh, tambah banyak lagi mungkin. Tapi kita jangan berharap seperti itu ya. Kita harus tetap dukung Indonesia timnas. Jangan seperti Bung Toel yang selalu mengkritik STY tidak bisa memberikan gelar Piala Ciki AFF yang akan dilaksanakan besok. Oke, kita tunggu. Kalau Indonesia kalah AFF, saya yakin nama Bung Toel akan naik lagi. Iya, seperti itulah teman saya Bung Toel, suka ngaco memang. Oke, itulah pengamat sepak bola dari Bung Aan. Ya, semoga kalian suka dengan pengamatan sepak bola saya. Siapa tahu saya bisa diundang podcastnya Deddy Corbuzier. Siapa tahu saya bisa diundang podcastnya Justin Hubner. Bukan Justin, Coach Justin kok Justin Hubner. Justin Hubner kan yang kemarin menggoda cewek ya. Oke, teman-temanku semuanya yang saya cinta dan saya banggakan, itulah podcast singkat dari saya. Kalau kalian suka bisa like and subscribe. Kalau tidak suka ya nggak apa-apa. Saya yakin ya. Bismillah ya, moga-moga view-nya akeh. Zaman saya iki golek view cek angel wis beda rek zaman rek. Ya apa nyambut gawe kaya ngene. Ya wis disambati ya YouTube wis gak kaya biyen. Sing penting lek viral alhamdulillah, lek gak viral ya apa maneh carane golek duit sampingan. Itulah teman-temanku semuanya. Kalau view-nya banyak, alhamdulillah saya akan buat konten seperti ini lagi. Kalau view sedikit ya mohon maaf ya.